Tapi terlepas dari hal tersebut, mau kita nganggapnya itu rintangan, tantangan, atau ada kejahilan atau penyesuaian rencana, itu tidak terlepas dari satu harmoni besar. Ya memang nggak jauh sih, harmoni sama mangga besar nggak jauh. Yang kita harus sadar betul, emang kalau cari mangga tuh ya di mangga besar. Enggak. Balik nyambung di channel ini. Di channel ini hampir 1 tahun channelnya. Ya masih sebulan lagi sih. Sebulan lagi, hampir dong. Ya memang. Ya 2024. Mudah-mudahan nggak bosan. Ya channel ini penuh konsistensi dan perjuangan. Walaupun lihat tuh kameramen udah tiduran. Tahun kita dia tidur. Iya. Gak berasa. Gimana event? Udah mulai masuk? Ini susah dijawabnya. Ini susah. Belum ada yang pecah telur. Ya. Masih tanggal-tanggal segini ya masih. Iya, tapi kan ada yang bilang sebenarnya ada teman gue yang bilang kehidupan itu event tanpa henti. Life is an event. Maksudnya ya. Event kehidupan itu berjalan terus. Memang. Tiap hari ada punya event apa ini lo sama bini lo sama siapa lo sama saudara lo sama teman lo. Memang itu. Event semua. Lu jangan anggap event itu selalu pekerjaan ya, enggak. Nah. Life is an event. Iya. Kejadian. Kejadian tuh genesis bukan event. Hah? Kejadian tuh genesis kan? Bukan event. Iya. Kalau event itu apa? Hah? Event itu apa? Event itu momen. Ngomongin momentum. Hari demi hari. Enggak sih. Ya, memang di dalamnya ada momen. Nah, gitu. Terus? Tapi lebih ke acara yang berjalan. Nah iya. Iya, makanya kan pertanyaannya selalu di dalamnya ada momen. Tapi lo hari ini apa? Acara lo hari ini apa? Misalnya dibilang kejadian itu jelas. Oh iya, oke. Jadi secara spesifik bukan kejadian, tapi hal-hal yang terjadi harian itu adalah event, bagian dari eventmu. Lu punya planning apa hari ini? Yang berlangsung. Iya, lu punya planning apa hari ini? Acara lu kemana hari ini? Itu kan event. Oh, gue mau makan siang di sini. Oh, gue mau jemput istri. Oh, gue mau nganter ini. Oh, gue mau pergi ke sini. Itu kan event semua. Iya. Ya, artinya itu kan jadwal acara tuh. Iya. Ya kan. Ya. Kayak life is an event. Ya. Memang. Tapi ya iya, itu kalau itu ya. Coba kalau itu semua jadi streamingin. Berapa banyak butuh tim produksi? Lebih ke arah gini aja. Seharian 24 jam, ya kan? Lo live di IG. Iya. Jadi orang tahu apa yang lo lakukan. Ya kan? Kayak dulu pencetusnya siapa? Kardashian lah kayak gitu. Iya benar. Itu kan live is an event. Kehidupannya ya event. Sampai dibeli sama channel luar kan, keseharian mereka. Live itu. Ya itu. Dan semua kehidupannya jadi duit. Benar. Ya kan? Nggak cuma Kardashian, ada satu lagi yang sebelumnya. Siapa? Ini ya. Yang rocker, aduh. Yang gigit pelawar. Ya itulah pokoknya. Legendnya dia malah. Awalnya dia kan sebenarnya yang kehidupan. Yang memulai. Kehidupan dia sehari-hari itu di video. Gue balik lagi kok. Terus. Nggak, gue sadar begitu dia gerak. Oh iya, tadi gue sudah kagak boleh gerak.
Gitu. Apa Osborne. Ya, Ozzy Osbourne. Iya, itu maksud gua. Nah, itu yang pertama kali malah. Itu kan sampai anak-anaknya yang metal itu bertingkah ulah, berantem, semua masuk di situ. Gitu kan. Jadi orang bisa ngelihat langsung, wah keluarganya lagi berantem nih. Wah anak-anaknya lagi konflik nih gitu. Cuman kan yang susahnya kalau dibikin kayak gitu kan privasi lu hilang. Pasti. Privasi lu hilang dalam artian ya, itu aja sampai kejadian kok yang waktu itu gue pernah nonton yang si Osborne-nya tiba-tiba habis makan mules sampai diikutin kameramen ke toiletnya gitu kan. Dan yang udah pasti gini, sulit untuk menjadi harmoni ya, karena harmoni itu nggak ada konflik, nggak seru. Yang dibutuhin dalam sebuah episode itu kan konflik. Ya enggak, maksudnya yang dibutuhin dalam sebuah harmoni itu ya konflik. Iya. Jadi lu bayang nggak kalau dia ngilmin terus tapi semuanya tenang, nggak ada kejadian, ya, seru. Rukun, damai. Nggak seru. Padahal itu yang diimpikan semua orang kan, tapi nggak seru kan kalau buat ditayangin. Nggak seru. Pasti butuhnya konflik. Nah, kenapa dalam bermusik itu harmoni itu lebih berasa di saat lu ngejam? Karena di situ konflik. Benar nggak? Ya. Iya kan? Gitarisnya mau main kemana, tiba-tiba basisnya, loh kok sana? Tapi dalam satu nada yang sama, tapi mereka main sendiri-sendiri. Harmoninya terasa enak. Karena apa? Ada konflik itu. Iya. Benar nggak? Benar juga. Nah, artinya apa? Untuk hidup harmoni, ya memang harus ada konflik. Ya rokoknya harmoni lagi. Gua dong rokoknya Gambir. Lihat dong. Pas banget ngomongin itu terus ada gini. Rokoknya harmoni kau membuat. Bukan harmoni ya? Bukan. Oke. Antara Anyer dan harmoni. Enggak, Jakarta, lebih luas, Jakarta, bukan harmoni. Malah. Ini gue kasih ke orang nih. Cuma lu coba jadi keinget. Kemarin mau nyobain satu doang. Harmoni. Mau kasih temen. Ini rasanya lebih ke arah mana? Coba aja. Filter kah? Filter kah? Try. Ntar aku masih ngerok gini, masa gue ngisep 2 batang? Yaudah. Gua sebulin aja. Nah. Kadang merokok, saya waduh amat. Ini dilarang menjual atau memberi kepada anak. Rasanya tuh harmoni rokok ini. Baik. Wah, ini yang bikin rokok ini ternyata anak multimedia, no? Siapa? Serius, yang bikin ini anak multimedia nih. Kok bisa? Hah? Tuh, berapa mg tarnya? Sorry, tarnya berapa mg? Coba lihat. Bacanya? kurang dikit. Anak multimedia kan ada ukuran segitu. Iya sih. Sebelum 30 kan segitu. Enggak, kurang 0,01. 297. 97 ya? Iya. 0,1 ada. Tapi perhitungannya kayak gitu. Oke. Anak multimedia tuh yang bikin tuh. Dia tahu aja settingannya. Oke. Tahu. So. Selikan wait. Jadi ketika kita ngomongin live is an event kan, ya kita berharap kan setelah ini mulai pekerjaan lagi. Bagi buat anak-anak event ya. Tapi gini loh, maksudnya kita bicara harmoni, ada konflik di balik keharmonisan itu. Gue jadi teringat sebuah konflik yang belakangan ini terjadi sama gue.
Lu konflik sama diri lu sendiri? Enggak, maksudnya gue Konfliknya gimana? ngalamin sebuah konflik yang gue rasa lu pernah merasakan menjadi korban atau sebagai pelaku. Pasti, itu pasti. Apa ini? Hah? Apa ini? Jari-jari jahil, tangan-tangan jahil. Tangan jahil. Ya. Nggak paham. Hah? Belum paham. Contoh, kita lagi duduk, megang tembok, tiba-tiba ada retakan, terus kita kerek sampai besar. Itu kan namanya jari-jari jahil. Enggak sih, gua nggak jahil. Duduk di meja, belajar, ada bekas dempulan, udah mulai gerohak, kita korek. Akhirnya bolong, dempulnya habis. Ada mobil, udah berdebu banget, kita coret-coret. Love, Ino, Love, Egi, atau enggak zaman SD, Ino, PS Egi. Itu kan tangan-tangan jahil. Iya. Ya kan? Nah, Itu masa lalu. gue lagi konflik dengan itu. Kalau lu apa? Lagi sejahil apa tangan? Iya, bukan gue yang jahil. Orang-orang di lingkungan gue jahil, tangannya nggak bisa ditahan. Ngeliat mobil gue kotor, dicoret-coret, debunya, jadi bacaan entah apa. Kadang nyoretnya itu kan, lu nggak tahu tangan lo itu kondisinya bisa melukai cat atau enggak. Kalau misalnya bisa melukai, walaupun gue udah cuci, itu berbekas di catnya, ada garis-garisnya, gitu loh. Itu satu. Terus belakangan ini, kemarin gue menyadari bahwa ada emblem bacaan akord itu, A sama C-nya hilang. Kan harusnya ACC, AC-nya ini hilang jadi chord. Jadi chord. Iya, kalau gue menilainya itu bukan anak kecil yang jahil. Berarti orang dewasa. Berarti mobil lu lagi panas nih, nggak ada AC-nya sekarang. Kan emblem. Oh. Kan emblem. Gue tadi udah menekankan emblem. Sekarang 3 chord. Kalau anak kecil pasti itu digelet semua. Kalau anak dewasa pasti dia nyari plesetan antara chord, ini chord aja jadi AC-nya dihilangin. Maksud gue, bisa nggak sih tangan lu tuh diem aja, nggak usah nyopot-nyopotin itu? Ternyata nggak bisa ya? Ternyata nggak bisa. Dan itu kejadian. Iya. Chord. Iya. Lu pasti pernah ngalamin. Entah lu sebagai pelaku, entah lu sebagai korban. Gitu loh. Iya. Apapun itu bentuknya. Tangan-tangan jahil itu selalu ada di luar kesadaran. Bisa jadi. Tapi tangan jahil gue biasanya nggak gitu sih. Benerin barang iya. Nah, kalau itu bukan tangan jahil namanya. Kalau benerin barang ya nggak mungkin jahil. Emang niat lu mau benerin. Pas mood lu lagi bagus lu benerin. Bukan jahil. Kalau jahil itu kan negatif ya, efeknya merusak. Nah, masalahnya gue pengen benerin barang tapi nggak jadi bener, jadinya rusak. Oh, itu bukan jahil tetap. Tambah rusak maksudnya. Ya itu bukan jahil Jadi, tetap. Bukan jahil emang, tapi Bukan jahil, itu emang lu aja yang isi bersin ya. Iya dong. Bukan jahil. Itu lu pernah gak sih pengen benerin apa terus nggak bisa bener malah? Thanks God sih enggak. Hah? Enggak ya? Thanks God enggak pernah. Karena gue tahu, gue orangnya yang menakar kemampuan. Jadi kalau gue udah berpikir yang nggak mampu, gue kasih ke orang. Tapi kalau gue masih berpikir yang gue mampu, gue kerjain sendiri. Kayak benerin roda koper, benerin mic, benerin laptop, komputer. Kalau gue di otak gue menyatakan bahwa ini logika dasar, mampu.
Gue kerjain. Benerin pintu, gue kerjain sendiri. Jadi kalau gue tuh kan ngalamin, bukan benerin sih. Biasanya kalau lagi sifatnya mau ngebenerin, tapi ngakalin. Ngakalin. Nah, kalau benerin kan kita udah tahu resikonya adalah kita mengganti barang rusak dengan barang yang lebih baik, dengan spare part yang benar. Iya, nggak mesti ngebenerin itu kan. Bener, iya, maksudnya teknisnya tapi udah kesana. Tapi kalau ngakalin kan kadang ngadi-ngadi kan. Idenya tuh mengada-ada. Kalau gue sih enggak. Mungkin kayaknya bisa deh pakai gini. Terus ternyata nggak berhasil. Ya, kalau gitu. gue enggak, karena yang gue pikirin pertama yang tadi gue bilang logika. Jadi kalau misalnya enggak, maksud gue event itu udah secara logika masuk, cuma secara eksekusi ternyata nggak. Ya artinya logikanya nggak dapet dong. Secara nggak langsung logikanya nggak dapet. Iya. Ya mungkin logikanya kurang panjang. Nah kalau gue kan harus mikirin dari logikanya dulu. Jadi kalau kerusakannya di sini, logikanya tuh cuman begini sama begini. Gitu. Jadi, baru gue cari solusinya. Kayak semacam ilmu feeling. Nah bisa nih dibenerin dulu nih. Nah, yang ujung-ujungnya kadang bisa jadi konflik. Iya, kayak ini aja kasus kita benerin stang mobil sepeda lo. Logikanya itu harusnya bisa lepas. Iya. Tapi secara kenyataan nggak bisa. Kenapa? Karena udah kering. Lo harus punya tahanan yang gue bilang ragum itu. Iya. Untuk nahan dia supaya dia nggak gerak, jadi kita bisa sentak. Bisa kita sentak. Bisa paksa untuk buka. Logikanya itu seperti itu. Karena semua komstir itu pasti bisa dibuka, nggak mungkin enggak. Kalau sampai ada orang yang benerin komstir itu dengan cara dilas, ya itu dongok. Gitu. Ya mungkin karena dia udah berkarat, keras, udah bertahun-tahun, wajar. Orang itu kan ceritanya sepedanya ditaruh di luar, nggak kepake lama. Iya, ya makanya. Hujanan kenapa? Makanya kan gue tekanin ke lo, cara logikanya tuh seperti ini. Iya. Waktu itu kan gue jelasin. Harusnya bisa dibuka. Iya. Tapi kok keras banget. Iya. Ya, keterbatasan alat kerja sebenarnya. Iya. Tapi kok dibalikin lagi ke kondisi awalnya sebelum kita buka, ya bisa gitu loh. Cuman penasarannya itu kan kita pengen ngelepasin nih biar bisa gonta-ganti kan gitu. Itu aja. Makanya kalau misalnya lo berpikir dari logikanya, supposed to be ada solusi. Ya. Jadi nggak bisa dibilang tangan jahil. Nggak bisa. Itu semacam ya sial aja kasusnya. Iya. Kasusnya di luar ini nih, hal umum nih. Itu aja. Sama kayak lo benerin mas. Oh iya. Ya kan? Di saat lo muterin potensionya krak. Logikanya yang rusak apa? Ya potensionya. Nggak ada yang rusak. Kotor doang. Karena karat. Logikanya cuma di situ. Kalau misalnya potensionya rusak, lo nggak ada efek dari kecil ke besar secara bertahap. Iya. Yang ada hilang suara, tiba-tiba gede. Jumping. Nah, itu baru rusak. Logikanya lebih ke apa? Titik ada kabel yang lepas nggak? Dia biasanya kan 3 kan minimal. 3 input. Ini pasti ada yang kelepas nih salah satu nih kalau misalnya dia kayak gitu. Iya. Tapi kalau misalnya dibuka, ternyata dia nggak lepas, berarti kan spool di dalamnya. Iya. Yang bermasalah. Akhirnya dibilangnya rusak, harus ganti potensialnya. Oh gitu. Logika. Itu kan logika. Iya. Ya kan? Kayak miston. Miston. Iya, meleset ton. Oke. Meleset. Maksudnya lu main di kunci E. Terus di nada berikut di nada di senar yang berbeda, lu pencet yang E, ternyata itu enggak E. Itu kan ada ton yang salah.
Harusnya dalam satu senar ini kan ada E 2 kali. Ya kan? Yang pertama lo pencet itu bener E. Tapi yang berikutnya itu ternyata E-nya meleset. Nggak nyampe. Itu kan ada miss. Benernya gimana? Ya. Itu benerinnya itu emang ketidaksempurnaannya alat. Salah. Itu bisa disebenerin. Jangan lo main di ininya ya, apa yang setelan sini ya. Jangan. Lo main setelan yang ujung tuh. Dipanjangin atau dipendekin. Iya. Kalibrasi. Tapi maksud gue gini. Jadi sampai dibikin bass sekarang kan ada yang gini kan. Fretnya tuh nggak rata. Ya. Gini. Miring. Itu karena ngejar itu. Jadi karena dia belakangnya nggak kayak gitu. Nah, bukan even kayak gitu. Jadi ya berarti ada dua setelan ya untuk ngejarnya. Senar makin kecil atau senar makin besar, sebenarnya range-nya tuh dia butuh yang besar, butuh makin ikutan besar. Untuk ngejar tuhnya stabil, naik bisa persatunya. Kalau senar kecil, butuhnya kecil, makanya dia ada agak yang sekarang ada yang begini modelnya. Memang ada. Nah, posisi menu jadi ya tetap sesuai dengan kontur ini. Dengan jari itu sesuai. Iya. Tapi bedanya kalau nggak biasa ya agak berat. Kaget juga. Tapi kalau misalnya lo ketemu bass kayak gini, kalau misalnya ketemu kasus kayak gitu, yang lo suka kan belakangnya. Iya, tetap nggak bisa perfect. Iya, mendekati. Emang nggak ada yang sempurna, bos. Iya. Nggak ada yang sempurna. Di alat musik itu tuh nggak ada yang sempurna. Tapi seenggaknya lo bisa mencari yang paling dekat supaya di saat lo mainin nggak ada yang lari nadanya. Gitu. Ya. Tapi satu hal yang gue sadarin di awal tahun ini ya, setelah melewati tahun kemarin ya, dalam beberapa hal tujuan besar, bahkan tujuan kita yang kita anggap plan A itu perfect, ternyata kan tetap itu adalah plan B kan. Ya. Plan A-nya tuh ya punya kehidupan, punya Tuhan. Ya ambil contoh lah, gue di November kemarin udah menyatakan bahwa stop dulu untuk mobil-mobilan ini, gitu kan. Tapi nyatanya di akhir Desember ada tangan jahil ini. Akhirnya gue harus mikirin lagi buat mobil. Plan B-nya. Padahal gue planningnya gue pengen ngumpulin duit buat yang lain dulu, entah itu rumah kayak apa kayak gitu kan. Tapi terlepas dari hal tersebut, mau kita nganggapnya itu rintangan, tantangan, atau ada kejahilan atau penyesuaian rencana, itu tidak terlepas dari satu harmoni besar. Ya memang nggak jauh sih, harmoni sama mangga besar nggak jauh. Yang kita harus sadar betul, emang kalau cari mangga tuh ya di mangga besar. Enggak gitu ya. Cari yang haram-haram banyak di sana. Nah, makanya balik lagi hal itu. Jadi hanya untuk menjadi harmoni kita perlu adaptasi, mampu bisa menerima dan tetap berinteraksi, tetap nyambung dan nyambung terus di channel ini. Tetap nyambung di channel. Iya. Kesana harusnya. Bukan nyambung terus. Iya. Jadi tetap nyambung untuk menjaga harmoni. Ya. Oke, Abram. Iya.